itu sudah otomatis. Endingnya besok kita akan belajar ilmu kan, ini bahasa Jawa ya, ilmu urip uruk. Ada kita Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi kita ngomong saya belum salam ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu adalah apa ya? Bisa kita bilang renungan, terus kemudian ini merupakan penguat buat kalian bahwa apa yang kita ajarkan, apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, nenek moyang kita, insya Allah itu muaranya satu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di di thariqah kita atau di ajaran guru-guru kita, beliau hanya belajar kepada guru yang sanadnya itu bersambung. Jadi guru ini sampai Rasulullah itu bersambung. Dan insya Allah mudah-mudahan kita diterima menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, jadi seperti yang saya mau ceritakan tadi, bedanya kita orang yang kita pelajari sekarang. Kenapa di ajaran kita itu perlu kita tahu posisi kita itu di mana. Kemarin kan sudah sempat saya ceritakan. Ini saya ibaratkan sebagai akal. Kemudian ini adalah hati. Dan ini adalah ruh. Poin di sini jangan dibolak-balik, jangan diutak-utik. Kalau bahasa orang Jawa begitu, jangan dibolak-balik, jangan diutak-utik. Ini bagi kita yang ingin menjadi orang yang hidup di dunia bahagia, di akhirat juga sejahtera. Wah, di dunia bahagia, di akhirat sejahtera. Ini jangan dibolak-balik, jangan diputar-putar tempatnya. Bahwa Allah sudah menciptakan ini sesuai dengan rotasinya. Akal itu lebih kecil daripada hati kita, dan hati kita lebih kecil daripada ruh kita. Sampai sini paham? Gimana? Hati, akal itu lebih kecil daripada hati. Maksudnya itu hati ya, kita harus misalnya kita mau pengen melakukan kebaikan, hati kita tuh dulu hati kita tuh dulu merasakan mau melakukan kebaikan, baru akal kita itu berpikir untuk jalan gitu, jalan ke depan untuk melakukannya. Oke, ada lagi? Apa lagi? Apa? Jangan malu, jangan malu. Jadi akal di sini penggeraknya adalah hati. Jika hati kalian baik, apapun yang akan kalian lakukan akan baik. Jika hati kalian baik, tentu ruh kalian ini juga baik. Sebaliknya, jika ruh kalian ini buruk, bisa loh ruh itu buruk. Kenapa bisa? Karena ruh itu nggak pernah dikasih makan, dia akan buruk. Contohnya, kenapa ruh nggak pernah dikasih pakan? Tidak pernah diajak zikir, tidak pernah diajak untuk tazkiyatun nafas, tidak pernah diajak bersolawat, tidak pernah
dikirimi Fatihah dan sebagainya. Ruh itu bisa sakit, ruh itu bisa lapar, ruh itu juga bisa melakukan hal-hal yang negatif. Ketika ruh ini buruk, maka hati ini juga akan ikut buruk, negatif isinya. Kalian melihat orang itu serba benci karena ruh kalian itu buruk. Hati juga otomatis buruk. Ketika hati ini buruk, akal ini otomatis juga akan buruk. Ini timbal balik ya. Timbal balik terus, saling berkaitan. Kalau kalian ingin menjadi orang yang bermanfaat, hidupkan dulu ruh kalian untuk menjadi orang yang bermanfaat. Insya Allah akal kalian akan menjadi akal yang bermanfaat. Di sini kalian menjadi santri. Kalau kalian menjadi santri, hidupkan dulu ruh santrinya. Ruh santri ini kalau sudah hidup, insya Allah akal ini juga akan ikut hidup. Hati ini juga akan otomatis hidup. Kalian jadi santri, ruh santrinya belum hidup, hatinya itu tidak tenang mondok. Iya toh? Kepengen pulang, kangen sana, kangen sini dan sebagainya. Itu kan ruh kalian belum hidup untuk menjadi santri. Ruh santrinya belum on. Kalau kita bisa, kendalinya berarti bisa. Bukan dikendalikan. Ruh itu tidak dikendalikan. Karena ruh yang mengendalikan. Jangan dibalik. Ruh itu tidak dikendalikan, tapi ruhlah yang mengendalikan. Nah, ini pelajaran tingkat tinggi. Nah, jadi hampir dibilang ini namanya ilmu apa namanya, kalau orang Jawa bilang rogo sukmo. Nah, ilmu rogo sukmo itu sama seperti ilmu antara jiwa dan raga. Rogo itu raga, sukma itu kan hati. Nah, di Jawa juga ada ilmu seperti itu. Nah, di di kita juga ada. Orang-orang filsafat juga ada, ilmu tasawuf juga begitu. Ilmu hati juga begitu. Makanya kalian jika ingin menjadi orang yang bahagia di dunia, sejahtera di akhirat, nih, ruh, hati, akal ini harus tertaut antara satu dengan yang lain. Kalau ruh kalian baik, insya Allah hati kalian baik. Hati baik, akal juga akan baik. Bahkan sebaliknya, kalau ruh kalian itu jahat, ruh itu apa? Bisa dilihat dari mana, Ustaz? Contohnya bisa dilihat dari wajah, dari perangai. Kalau kalian orang yang selalu berniat buruk, pasti wajah kalian kusam. Kalau dia tetap kusam, misalnya kayak puas. Itu lain lagi, itu tidak boleh disampaikan gitu. Jadi ini adalah bahasa-bahasa yang bisa kita jadikan penyemangat. Jadi kenapa kalau saya berkaca kok wajah saya nggak cerah, ya berarti saya kurang wudu kan gitu. Meskipun kamu pakai Garnier Men 1 kilo, kalau nggak pernah wudu, nggak pernah berpikiran positif, ruh kalian juga nggak akan positif. Itu begitu. Orang ganteng itu gampang. Orang ganteng itu yang penting adalah ruhnya baik, hatinya baik, akalnya juga akan baik. Tapi kan ada orang ganteng terus pejabat, berantem. Iya dia ganteng, tapi ruhnya ini kan begitu. Meskipun dia ganteng, tapi ruhnya itu negatif, akalnya juga negatif. Udah sini aja, nggak usah kemana-mana kamu. Gantengnya aja. Kan begitu, nggak usah. Kamu kalau kepingin jadi orang baik, perbaiki dulu ruhnya. Insya Allah nanti kita belajar sendiri tentang ruh itu bagaimana cara kita membangkitkan ruh.
penasaran ya, bagaimana cara kita membangkitkan ruh. Ruhnya baik, hatinya baik, akalnya baik. Ruhnya buruk, hatinya pasti bengis, perilakunya juga pasti bejam. Itu sudah otomatis. Endingnya besok kita akan belajar ilmu kan, ini bahasa Jawa ya, ilmu urip urup. Ada kitab Ustaz? Nggak ada. Ini nggak ada kitabnya. Ini pelajaran Jawa, pelajaran apa namanya, hidup ala orang Jawa. Ketika kita punya ilmu, kita akan urip. Urip itu apa? Bangun. Hidup. Ketika kita hidup, kita akan urup. Urup. Urup itu apa? Mati. Kalau bahasa Jawa itu adalah menyala. Besok kita, ketika kita punya ilmu, kita pasti akan urip. Ketika ilmu kita urip, hati kita juga akan urup. Ya, itu insya Allah besok kita lebih jelas bahas itu. Sekarang ini 3 ini jangan kamu rubah-rubah. Ruh, hati, akal. Ketika ruh kamu positif, akal kamu juga akan positif. Hati negatif, ruh negatif, akal juga pasti akan negatif.